kalladzina ishtarawu dhalalata bil huda innallaha ala kulli syai'in qadir. Kau bilang belajar itu perjalananmu, yang berjudul Kisah Tanjung Sanjangan dan Udang Merah. kami akan menunjukkan contoh pertolongan pertama pada pasien yang mengalami kolaps. Setiap pagi saya bangun dengan semangat baru. Semangat yang muncul setelah ibu saya berteriak, "Cepat bangun! Kau kira sekolah pindah ke kasur?" Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Untuk Toli-Toli, ayo goyang sampai pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan penonton RRI Net serta pendengar program satu di mana saja berada. Bersama saya Fitrisa, kita ketemu di program acara Idola Anak Indonesia Layak Anak. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman dari MTS Muhammadiyah. Kita kenalan dulu dengan hostnya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Azahra, siswi MTS Muhammadiyah Toli-Toli, dan saya berasal dari kelas 8. Itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ica. Oke, terima kasih untuk Humaira. Dan dari MTS Muhammadiyah, kira-kira apa saja ini Humaira yang mau ditampilkan? Baiklah, kegiatan hari ini kita akan tampilkan. Yang pertama, tartil Al-Quran, baca puisi, membaca nyaring, lalu tari piring dan stand up komedi, lalu ekstrakurikuler tapak suci, selanjutnya kreativitas baris berbaris dan dance mapor, dan yang terakhir adalah hapkido. Itu saja kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini. Baik, kalau gitu langsung saja saya serahkan ke host kita, Humaira. Mana tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar RRI di seluruh wilayah Toli-Toli. Apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan penuh inspirasi. Senang rasanya saya Humaira, siswi MTS Muhammadiyah Toli-Toli, dapat menemani Anda di acara Idola Indonesia Layak Anak. Hari ini kita akan menyaksikan berbagai penampilan menarik, mulai dari kegiatan bela negara, olahraga, kepanduan, seni tari, baca puisi, hingga kreativitas literasi yang dibina melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Baiklah, untuk mengawali acara ini, mari kita ikuti sambutan Kepala Madrasah, diwakili oleh Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Ibu Cut Meutia SPD. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya mewakili Kepala MTS Muhammadiyah Toli-Toli selaku Wakil Kepala Madrasah
bidang kesiswaan dengan bangga menyampaikan salam hangat dari keluarga besar MTS Muhammadiyah Toli-Toli kepada para pendengar RRI dimanapun berada. MTS Muhammadiyah Toli-Toli berdiri pada tanggal 1 Januari 1964. Hingga saat ini tahun 2025 dengan memiliki tenaga pendidik 21 orang, tenaga kependidikan 3 orang, dan security 1 orang. Dengan visi terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa, cerdas, berakhlak mulia, mandiri, berprestasi, dan siap menjadi kader perserikatan dan bangsa. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, MTS Muhammadiyah Toli-Toli bukan hanya tempat belajar di dalam kelas, tetapi juga ruang pengembangan diri, bakat, dan karakter. Oleh karena itu, kami menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram, terarah, dan dibina oleh para guru yang kompeten. Ekskul yang pertama di sekolah kami yaitu ekstrakurikuler wajib yang disebut dengan kepanduan Hizbul Watan yang di sekolah umum dikenal sebagai pramuka. Ini dibina oleh Ibu Berlian SPDI MPD dan Ibu Yulianti Saharudin SPD MPD. Hizbul Watan mengajarkan kedisiplinan, kepemimpinan, dan kemandirian. Kegiatannya sangat beragam, mulai dari kemah, bakti sosial, bela negara, kreativitas, dan baris berbaris. Pertemuannya dilaksanakan setiap Kamis pagi, sekali sepekan. Ekskul kedua yaitu kegiatan keagamaan. Kami memiliki program Mabit atau Malam Bina Iman dan Takwa yang dilaksanakan setiap Jumat malam 2 pekan sekali. Selain itu, ada juga tartil, tilawah, ceramah, dan azan. Semuanya dibimbing oleh Ibu Hartini A. Bangkua SPDI. Program ini bertujuan memperkuat spiritual dan membentuk karakter Islami para peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu Ekskul Palang Merah Remaja atau biasa disingkat dengan PMR. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ibu Sasmita SPD MPD. Dengan jadwal latihan itu setiap hari Sabtu siang. Kemudian ekskul keempat yaitu seni dan literasi. Itu di bawah bimbingan Ibu Cut Mutia dan Ibu Rahmawati SPD. Di ekskul seni dan literasi ini, siswa dapat mengembangkan bakat dalam puisi, storytelling, tarian, musik, dan berbagai penampilan seni lainnya. Pertemuannya dilaksanakan setiap Jumat sore. Kemudian yang kelima yaitu ekstrakurikuler bela diri dan olahraga. Ya, kami memiliki tapak suci, silat, hapkido, dan futsal. Ini dipimpin langsung oleh Pak Zulkifli selaku guru olahraga. Yang dilaksanakan itu setiap Sabtu sore. Ya, kemudian yang menjadi kebanggaan kami di MTS Muhammadiyah Toli-Toli yaitu memiliki ekstrakurikuler unggulan, yaitu olahraga panahan. Prestasinya tidak diragukan lagi karena telah berkali-kali memenangkan kompetisi tingkat kabupaten maupun provinsi. Panahan menjadi ikon madrasah kami dalam melahirkan atlet muda yang berbakat dan berprestasi. Ya, melalui seluruh kegiatan ini kami berkomitmen mencetak generasi yang religius, cerdas, kreatif, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan zaman. Madrasah adalah rumah pendidikan dan kami terus berupaya menjadikannya tempat terbaik bagi putra-putri bangsa untuk tumbuh menjadi pribadi yang unggul. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada RRI Toli-Toli yang telah memberikan ruang untuk memperkenalkan program-program unggulan madrasah kami kepada masyarakat luas. Semoga silaturahmi ini membawa manfaat dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu adalah sambutan dari Wakil Kepala Madrasah MTS Muhammadiyah Toli-Toli. Selanjutnya kita akan mengawali acara. Marilah kita tundukkan hati dan menyimak pembacaan tartil Al-Quran oleh siswi Adelia Ramadhani dan Nurul Hidayah. Untuk siswa Adelia Ramadhani dan Nurul Hidayah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أئنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Masya Allah, bacaan yang sangat indah dan menyejukkan hati. Terima kasih kepada Adelia Ramadhani dan Nurul Hidayah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan beralih ke dunia sastra. Mari bersama-sama kita nikmati lantunan kata penuh makna puisi dari siswi Ananda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapur yang habis, kenangan yang tinggal. Setiap pagi kau datang dengan senyum yang dipaksakan. Kau bilang belajar itu
perjalananmu. Padahal langkahmu sendiri sering gemetar menahan beban. Kau berdiri berjam-jam di depan papan, menggoreskan harapan lewat serpihan kapur. Di balik setiap garis yang kau tulis, ada doa yang tak pernah kau ucapkan keras-keras. Agar kami menjadi lebih baik darimu. Kadang suaramu serak, bukan sekedar karena lelah mengajar, tapi karena kau menahan tangis yang tak boleh tumpah di hadapan kami. Kami dulu sering tak peduli, menganggap ceramahmu hanya angin lalu. Baru kini kami tahu, setiap kata itu adalah pelindung dari masa depan yang belum tentu ramah. Waktu terus berjalan, kau perlahan hilang di balik usia. Dan suatu hari kami kembali ke kelas yang pernah kau jaga, hanya untuk menemukan meja kayu yang kosong dan sepi yang memantulkan namamu. Guru, pengorbananmu mungkin tak pernah tercatat, tapi hidup kami adalah bukti bahwa kau pernah ada, pernah berjuang, pernah menyayangi tanpa meminta apa-apa. Kapurmu memang habis, tapi bekasnya masih terbawa di dalam hati yang kini mengerti betapa berharganya dirimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan berikutnya masih dalam ekstrakurikuler literasi yang akan menampilkan bakat membaca nyaring, dibawakan oleh siswa Lalu Rasya Tarik Abdul Rahman Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Rasya Tarik Abdul Rahman Al-Fatih. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Tanjung Sanjangan dan Udang Merah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah di sebuah desa dua orang kakak beradik bernama Jogu Molone dan Jogu Tandanyo. Jogu Molone mempunyai seorang istri yang bernama Darawiyah. Pasangan suami istri ini belum dikaruniai anak, tapi kehidupan Jogu Molone sangat kaya dan ilmu kesaktian sangat tinggi. Jogu Tandanyo hidupnya berkecukupan dan sederhana, dan mempunyai seorang istri yang bernama Polomato dan seorang anak bernama Bobo. Suatu hari, Jogu Molone sedang bersantai di rumahnya bersama istrinya. Tiba-tiba datang Mangi Odot. Mangi Odot berkata, "Tabe Jogu, saya Mangi Odot. Apa yang sedang dipikirkan Jogu? Jangan-jangan masih berpikir kejadian tempo hari dengan Jogu Tandanyo?" Lalu Jogu Molone menjawab, "Mangi Odot, jangan lagi kau sebut-sebut nama itu di depan saya." Mangi Odot kemudian berkata, "Bukan bermaksud untuk mencampuri urusannya Jogu dengan Jogu Tandanyo, tapi kalau saya juga dibuat seperti itu, saya akan kasih pelajaran juga biar dia malu." Mangi Odot adalah
orangnya suka memanas-manasi alias provokator. Jogu Molone akhirnya mendengar penuturan dari Mangi Odot, maka Jogu Molone naik pitam dengan sangat marahnya. Beberapa tahun kemudian, Jogu Molone menemukan tempat tinggal adiknya, Jogu Tandanyo, beserta istrinya yang jauh di dalam hutan belantara sewaktu Jogu Molone berguru. Lalu Jogu Molone berkata, "Hahaha, rupanya kamu berada di sini adikku, sudah lama saya mencarimu," tegasnya. Karena kaget, Jogu Tandanyo langsung menyumpit ke arah suara yang ia dengar itu. Ternyata suara yang ia dengar adalah suara kakaknya sendiri. Dengan sigap, Jogu Molone langsung menangkap busur sumpit tersebut. Lalu berkata, "Kakak, maafkan saya. Dan apa kakak mencari saya? Saya sudah tidak menaruh rasa dendam lagi, walaupun kakak selalu menghina saya," ujar Jogu Tandanyo. "Jangan kau panggil lagi saya kakak. Saya bukan saudaramu. Saya tidak punya saudara sepertimu. Hahaha," ujar Jogu Molone. Jogu Molone memang sangat sombong dan angkuh, juga sangat pendendam, dan itu sangatlah berbeda dengan karakter sang adik. Jogu Tandanyo kembali menjawab, "Apa mengujiku? Apa maksud dari perkataan kakak?" dengan penuh tanya. Lalu kakaknya menjawab kembali, "Dengan sejengkal sanjangan yang kau lingkar, baru kamu ikat, dan apabila terikat, kau adalah saudara saya. Hahaha." Jogu Tandanyo berkata, "Ini sudah keterlaluan penghinaanmu, dan demi penghinaan dalam diri saya tidak terima, dan sudah waktunya kita berpisah untuk selama-lamanya." Lalu Jogu Tandanyo membanting sanjangan tersebut ke tanah, dan dalam sekejap gunung yang dinikmati Jogu Tandanyo terbelah menjadi danau. Secara bersamaan dengan munculnya danau, Jogu Tandanyo beserta dengan keluarganya tenggelam dan menjelma menjadi udang merah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kita akan menyaksikan salah satu tarian tradisional yang sangat populer dari Sumatera Barat, yaitu tari piring. Tarian yang memadukan ketangkasan, tempo cepat, dan gerakan indah ini akan dibawakan oleh para peserta didik yang penuh energi. Untuk para penari, dipersilahkan.
berikutnya, mari kita saksikan penampilan dari ekstrakurikuler PMR berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Untuk Bapak Ibu yang terhormat dan seluruh teman-teman yang hadir hari ini, kami dari unit PMR Madya MTS Muhammadiyah dalam binaan Ibu Sasmita Puri Indah SPD MPD. Apa itu PMR? PMR atau Palang Merah Remaja adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja dari Palang Merah Indonesia. PMI berfokus pada kegiatan kemanusiaan, sosial, dan kepalang merahan. Organisasi ini bertujuan membentuk karakter remaja yang bertanggung jawab dan siap menjadi relawan PMI di masa depan. Baiklah, kami akan menunjukkan contoh pertolongan pertama pada pasien yang mengalami kolaps. Lakukan 4 hal dan jangan panik. 1. Terapkan prinsip 3A. Amankan diri, amankan pasien, dan amankan lingkungan. 2. Panggil pertolongan. Saat dalam keadaan darurat, kita bisa menghubungi 112 atau 119. Halo, saya Amira. Saya membutuhkan bantuan. Di sini ada pasien yang terkena kolaps. 3. Cek respon korban. 4. Jika tidak ada respon dari korban, kita bisa melakukan tindakan CPR. Saat melakukan tindakan CPR, tekankan tumit tangan Anda di dada korban. Tekan minimal 5 cm, lakukan dengan kecepatan 100 kali per menit. Setelah pasien sadar, bawa dan amankan ke tempat yang lebih aman. Itulah perkenalan PMR dan contoh pertolongan pertama pada korban yang mengalami kolaps. Sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat aksi dari ekstrakurikuler PMR, saatnya kita mengundurkan otot wajah karena kita akan mendengarkan stand up komedi dari salah satu peserta didik berbakat. Siapkan telinga, siapkan tawa. Langsung saja kita sambut Muhammad Rabbani Al-Faruq, stand up komedian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Faruk, siswa MTS Muhammadiyah Toli-Toli. Saya sudah terbiasa hidup dalam dua suasana, suasana religius dan suasana lapar. Setiap pagi saya bangun dengan semangat baru, semangat yang muncul setelah ibu saya berteriak, "Cepat bangun, kau kira sekolah pindah ke kasur?" Begitu. Masuk MTS Muhammadiyah Toli-Toli, saya langsung ketemu 3 tipe teman. Pertama, teman yang hafalannya luar biasa, itu surah panjang dia sikat semua. Tapi kalau disuruh baca soal matematika, dia langsung istighfar panjang. Astagfirullah. Guru bilang, "Coko jawab nomor 3. Dia jawab, "Saya serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kedua, teman yang suaranya kecil kalau mengaji, tapi pas ribut di kelas suaranya kayak penjual rica di pasar. 1000 rica, 1000 rica, 1000 rica. Saya jadi curiga, mungkin kalau dia disuruh jual rica sambil menghafal, dia bisa jadi lancar. Ketiga, teman yang soleh sekali di depan guru, tapi kalau guru keluar sebentar, kelas berubah jadi pasar malam. Dia berteriak, dia salto, dia kayang semua dia itu. Saya juga kadang heran, ini sekolah atau taman hiburan begitu.
Guru-guruku juga itu luar biasa teman-teman. Ada guru yang kalau marah tapi tetap religius. Anak-anak, ingat, sabar itu separuh dari iman. Tapi kalau kalian ribut terus, iman saya bisa tinggal 1/4. Kita langsung insaf. Ada juga guru yang kalau masuk kelas pasti bawa 3 hal. Buku, spidol, dan kalimat andalannya. Yang ribut maju ke depan. Anehnya begitu diminta maju kita semua mendadak tobat. Tapi hidup anak Muhammadiyah itu berat teman-teman. Ada PR, ada hafalan, ada ulangan, dan yang paling berat itu adalah uang jajan. Hari Senin itu uang masih tebal sekali tuh. Hari Rabu itu menipis, hari Jumat sisa kertas nasi bungkus. Makanya waktu pemerintah punya program MBG, di situ saya langsung senang. Saya pikir akhirnya perutku punya masa depan yang cerah. Sekarang MBG itu sudah masuk di MTS Muhammadiyah teman-teman. Alhamdulillah suasananya berubah. Guruku bilang, anak-anak hari ini ada telur, ayam, susu, buah. Temanku yang biasanya tidur di kelas, dia itu langsung bangun. Dia bilang, ibu guru saya siap menerima hidayah makanan ini. Tapi betul, ini program MBG bagus teman-teman. Kalau perut kenyang, otak lancar, ibadah jadi kuat. Jadi terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih banyak. Teman saya bilang kalau tiap hari makan bergizi, kita bisa hafal Al-Quran lebih cepat. Saya jawab, betul, tapi jangan lupa hafalan juga harus kau buka. Jangan cuma mulut yang kau buka lebar-lebar pas makan. Intinya MTS Muhammadiyah itu tempat yang penuh tawa, penuh hafalan, penuh teman ajaib, dan guru-guru baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, kini kita masuk ke penampilan yang akan memanjakan telinga Anda. Salah satu peserta didik akan membawakan solo vokal dengan lagu yang sudah ia persiapkan secara khusus. Mari kita dengarkan suara emas dari Melisa berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidup
takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan melihat aksi penuh disiplin dan keberanian dari ekstrakurikuler Tapak Suci. Salah satu bela diri kebanggaan Perserikatan Muhammadiyah dengan kekuatan, kelincahan, dan teknik terlatih. Inilah penampilan Tapak Suci. Berikut ini adalah penampilan spesial dari teman-teman saya, anak kepanduan Hizbul Wathan dalam segmen kreativitas baris berbaris. Penampilan ini memadukan kekompakan, kreativitas formasi, dan ketepatan gerakan. Mari kita saksikan bersama-sama.
Selanjutnya, kita hadirkan penampilan yang lebih modern dan energik. Dance Semapor. Penampilan ini memadukan gerakan semapor klasik dan musik ritmis dan formasi kreatif. Inilah bentuk kreasi kepanduan masa kini yang tetap menjaga esensi semapor, namun tampil dengan gaya yang lebih dinamis. Mari kita saksikan bersama. Ayu Rama. Tungan kabe santimantang di leok tondo ngakuan ampitara anggat dampa ogo amas komo dan sanjangan tantang garis leok niuk dan makwe kekean taku aramo sakan nabari paton Gidding da 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 sayonara masak nasi dalam bambu bakar kayu atas batu sa kasih bye bye kisah lalu sa kasih hai hai orang baru lapas hati cepat taruh buka hati for yang baru kubur sudah masa lalu yang berlalu soba abu monitor ketua anggota mau lapor ketua kondisi lagi gacor ketua yang ini baru bilang sama tua my trip mantan hancur stop sudah jangan kau atur kau bukan lagi donatur skatmat selesai main catur lupa nama tapi masih ingat rasa Samba Dan inilah penampilan penutup spesial hari ini. Hapkido, salah satu seni bela diri asal Korea yang menekankan teknik lemparan, kuncian, dan kelincahan tubuh. Hapkido mengajarkan keseimbangan antara kekuatan, kecepatan, dan kontrol diri. Mari kita saksikan aksi luar biasa dari siswa Muhammad Kamil Aisar Hasan.
kita sudah di penghujung acara Idola Indonesia Layak Anak hari ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, terutama para siswa-siswi hebat yang sudah tampil dengan penuh percaya diri. Terima kasih juga kepada pendengar RRI yang selalu mendukung kegiatan positif pendidikan di Indonesia. Semoga acara ini menginspirasi banyak siswa untuk berani menunjukkan bakat mereka. Sampai jumpa pada program berikutnya. Saya Humaira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia tadi kita sudah ikuti program acara Indonesia Layak Anak bersama MTS Muhammadiyah Toli Toli. Dan saya Fitri Sapamit dan host kita, saya Humaira Zahra, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.